Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah. Baiklah para pendengar yang dirahmati Allah. Kajian hari ini adalah hukum wakaf pada ta'awud jika beserta dengan basmalah, yaitu penjelasan tentang kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim dan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ketentuan bacaannya? Jadi setiap qurra, yaitu pada ulama qiraat, berpendapat harus padanya 4 wajah, yaitu cara membaca ta'awud beserta basmalah ada 4 cara menurut ulama qiraat. Yang pertama, wakaf atas kedua-duanya, yakni ta'awud dan basmalah. Itulah yang terlebih elok. Yang pertama, sepakat pada ulama qiraat membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dengan diwakaf antara keduanya, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Diwakaf, kemudian disambung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang pertama ini adalah terlebih elok daripada yang lainnya. Adapun yang kedua, wakaf atas ta'awudz dan wasalkan basmalah dengan awal bacaan. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu contoh yang kedua. Diwakafkan pada ta'awudz, yaitu a'udzu billah, dan diwasalkan, disambungkan Bismillahirrahmanirrahim dengan awal bacaan. Yang ketiga, diwasalkan ta'awudz dengan basmalah dan diwakafkan atasnya, dan jangan dimatikan mim rajim dan jangan diikhfakannya dengan ba basmalah karena yang sebelumnya itu mati. Jadi pendapat yang ketiga, diwasalkan, disambungkan ta'awudz dengan basmalah. Bagaimana contohnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu contohnya. Sekali lagi, disambungkan ta'awudz dengan basmalah dan diwakafkan atasnya. Contoh bacaannya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan dimatikan mim rajim pada ta'awudz. Contohnya, diberikan baris, jangan dimatikan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajimi terdapat pada kalimat rajimi dikala disambungkan dengan bismillah. Sekali lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan diikhfakannya dengan ba basmalah, karena yang sebelumnya itu mati. Jadi seterusnya, para hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah, jangan diikhfakan dengan ba basmalah antara kalimat rajimi, karena rajimi pada asalnya mi mati. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Itu contoh diikhfakan, maka itu salah. Yang benar bacaannya diwasalkan ta'awud dengan basmalah dan diwakafkan atasnya, dan jangan dimatikan mim rajim, dan jangan diikhfakannya dengan ba basmalah, karena yang sebelumnya itu mati. Contoh bacaannya yang sempurna, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajah yang keempat, contoh yang keempat, pendapat ulama qiraat, cara membaca ta'awud dan basmalah ialah diwasalkan ta'awud serta basmalah dengan awal bacaan. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu pendapat yang keempat. Diwasalkan, disambungkan bacaan a'udzu billah dengan bismillahirrahmanirrahim dengan awal bacaan, yaitu awal bacaan surah yang lain, sama ada bacaan itu pada awal surah atau tiada. Melainkan apabila ia di awal surah, maka tiada khilaf. Jadi sebut khilaf, sebut berbeda pendapat jikala pada awal surah, maka tiada khilaf, tiada perbedaan pada membaca basmalah antara sekalian qiraat. Dan jika ia bukan awal surah, maka harus ditinggalkan basmalah. Jika para pendengar yang dirahmati Allah, jika surah bukan di awal tapi di tengah-tengah, maka harus ditinggalkan basmalah. Dan harus baginya mewakafkan atas ta'awuz dan mewasalkannya. Jadi kalau bukan di awal surah, maka membaca ta'awuz saja dan mewasalkannya dengan yang
dibacakannya, melainkan apabila permulaan bacaan itu isim jalalah, ismud jalalah. Maka yang paling utamanya ialah janganlah diwasalkannya, karena yang demikian itu sebahagian daripada kejahatan perangai dan mengubahkan susunan Quran. Jadi membaca, mewasalkannya, menyambungkannya dengan bacaan, melainkan apabila permulaan bacaan itu kalimat nama Allah, maka yang paling utama ialah janganlah diwasalkannya. Jadi ketika membaca Al-Quran, dikala membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan janganlah diwasalkan dikala membaca surah, menyambungkan apabila terdapat kalimat nama Allah. Begitulah penjelasannya. Sekali lagi, pendapat yang keempat yaitu apabila terdapat kalimat ismul jalalah, nama Allah, di awal surah ataupun pertengahan surah, sebaik-baiknya jangan disambungkan bacaan, jangan diwasalkan bacaan. Kenapa jangan diwasalkan? Pemberitahuan keras, karena kalau disambungkan bacaan pada kalimat ismul jalalah, yang demikian itu sebahagian daripada kejahatan perangai. Tidak bagus dikala mewasalkan pada bacaan ismul jalalah. Tetapi yang bagus adalah mewakafkannya. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika qari itu didatangi sesuatu yang memutuskan bacaannya, jika ia pekerjaan yang terpaksa yaitu daruri, seperti menguap atau perkataan yang berkaitan dengan pembacaan, maka tiada pula diulangi ta'awuz lagi. Jadi dikala para qari, para pembaca Al-Quran, dikala membaca ataupun mau membaca Al-Quran, tiba-tiba datang daruri, yaitu menguap atau lain-lain, itu tiada pula mengulangi ta'awuz lagi, walaupun diselangi oleh perkataan atau diselangi oleh menguap. Dan jika ia perkara yang iseng atau perkara yang asing, hendaklah ia mengulangi ta'awuz. Tetapi apabila perkara asing, makna perkara asing adalah perkara yang tidak berfaedah. Contohnya dikala membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian tidak kita sambung dengan bismillah, atau kita tidak sambung dengan awal surah, kita lalai berbicara dengan kawan, itu adalah kesalahan yang nyata. Bagaimana pendapat atau bagaimana caranya?
yang lebih elok adalah mengulangi a'udzubillahi minasyaitonirrajim serta bismillah dan baca awal surah. Kata qari ya, ulama yang boleh diyakini muhaqqiqun, yaitu sepakat ulama, walaupun bagi menjawab salam, dan demikian juga jika ia memutuskan bacaan kemudian mahu memulakannya, maka hendaklah diulangkan ta'awuz 2. Jadi berkata lagi para ulama-ulama qiraat, yaitu muhaqqiqun, walaupun bagi menjawab salam jika mau membaca Al-Quran, baru membaca ta'awuz, kemudian ada yang memberi salam, Assalamualaikum, kita baru memulai Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diselangi kata-kata a'udzubillah, ta'awuz kita oleh menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan demikian juga jika ia memutuskan bacaannya kemudian mau memulakannya, maka hendaklah diulangkan ta'awuz 2. Jadi walaupun tidak menjawab salam tetapi memutuskan bacaan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim contohnya, diam kita, enggak memulakan atau menyambungkan dengan bismillah, itu dianjurkan untuk mengulangi. Itu dianjurkan. Sekali lagi, jika ta'awud diselangi oleh kata-kata yang lain, yang terlebih baik diulangkan membaca ta'awuz 2. Itulah penjelasan pada hari ini. Semoga memberi manfaat bagi pribadi saya sendiri dan bagi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.